Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para al-mu'takifin, peserta i'tikaf yang seluruhnya semoga tanpa kecuali, baik di sini atau dimanapun, mendapatkan penerimaan terbaik si Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati dan dikabulkan doa-doa kita semua. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam madrasah Al-Imam Al-Bukhari, bahasan terkait dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam mengisi ibadah siam kita. Semoga siam kita di hari ke-29 ya, 29 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan menjadi puncak perjuangan kita, karena setiap tanggal 29 di bulan Hijriah itu akan terjadi ijtima ya, dari bahasa Arab ijtima itu asalnya menunjuk pada proses astronomis, pertemuan antara tiga bagian, yaitu matahari, bulan dan bumi dalam satu garis yang sejajar ya. Di situ disebut dengan konjungsi ya dalam istilah astronomi. Maka nanti ketika masuk ke waktu maghrib, saat matahari tenggelam, nanti proses bulan, awal bulan itu muncul, disebut dengan hilal. Saat terlihat, biasanya nanti di atas ufuk 0 derajat bila terlihat menggunakan metode ru'yat, maka besoknya ditetapkan sebagai hari baru, bulan baru ya. Kemudian dalam hitungan hisab, yang penting di atas 0 derajat, apakah 1 derajat kah, 2 derajat kah, atau di atas itu, maka besoknya di hari baru, bulan baru. Tapi jika tidak terlihat atau bahkan di bawah 0 derajat, dan sudah pasti di bawah 0 tidak terlihat, karena batasan yang disepakati kemungkinan terlihat, mungkin itu imkan ya, terlihat ru'yat. Jadi diambil jalan tengah oleh pemerintah kita antara hisab dengan ru'yat dengan kemungkinan batas terlihat, yaitu di 2 derajat ya. Jika 2 derajat ini terpenuhi, maka besoknya adalah hari baru, bulan baru. Jadi besok Idul Fitri, kalau kemungkinan terlihat di batas itu, kemungkinan masuk awal baru, hari baru, bulan baru 1 Syawal tahun 1442 Hijrah. Tapi kalau tidak terlihat di bawah 2 derajat, apalagi di bawah 0, nah itu sudah pasti besoknya akan digenapkan jadi 30 Ramadan. Menurut data hisab, besok itu teman-teman sekalian, saat ini terjadi ijtima, saat sekarang ini, tapi nanti saat maghrib itu posisinya masih di bawah ufuk, di bawah 0 ya. Jadi kalau hisab saja udah menghitung di bawah 0, apalagi ru'yat, pasti nggak akan terlihat, tidak akan terlihat. Karena itu sidang itsbat nanti ya, dalam fase sore itu nanti maghrib dilihat titik-titik tertentu untuk ru'yat di Indonesia, itu akan dapat laporan, dan kemungkinan besar laporannya tidak akan terlihat ya. Walaupun nanti ada yang melihat, kemungkinan besar tidak akan diakui ya, karena secara astronomis itu di bawah ufuk gitu, sangat mustahil untuk terlihat. Karena itu kemungkinan terbesar Ramadan akan diistiqmalkan, digenapkan jadi 30 hari. Jadi alhamdulillah besok kita masih puasa, masih ada ampunan Allah, masih ada kemuliaan Ramadan, masih ada doa-doa dikabulkan. Demikian cara melihatnya. Dan lusanya insya Allah masuk kepada 1 Syawal 1442 Hijrah. Karena itu mari kita maksimalkan, masih ada 1 hari ya, kita berkesempatan, termasuk hari ini yang belum terlewatkan. Dan saya ingin berikan motivasi, berita gembira ya. Jadi selain kita yang di sini, ada juga yang khusus i'tikaf Al-Quran, fokus untuk Al-Quran. Dan ini karena pandemi kita karantinanya divirtualkan. Tapi bukan berarti ya, berbeda cara perhatiannya, malah lebih terukur lagi ya, lebih maksimal lagi, karena musyrik 24 jam tuh standby. Dan kita sediakan puluhan musyrik untuk mengcover kurang lebih ini 100 sampai 200 orang yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sampai hari ini saya ingin sampaikan berita gembira. Ini di hari ke-29 Ramadan ya. Jadi sudah ada yang akhwat 30 juz 3 orang. Ya, 3 orang. Ini nanti ada khairiyah ya, selesai alhamdulillah di hari ke-28. Ya, berarti kemarin ya, 30 juz alhamdulillah. Kemudian juga ada Siti Amanah Istiqamah 23 tahun. Ya, sama-sama tadi 23 tahun. Selesai juga di hari ke-28. Alhamdulillah. Kemudian ini info yang pertama yang saya dapati, ini yang paling cepat dari Bengkulu ya. Adinda Anissa Aulia Rahma 26 tahun, ini selesai pada hari ke-21 Ramadan. Alhamdulillah 21 hari hafal Quran 30 juz. Ya, 21 hari alhamdulillah ya. Dan selebihnya ini Masya Allah, ada yang 26 juz, masih 26 juz. Sehari lagi nih Adinda Husna ya, tetap semangat nih, sehari lagi bisa, insya Allah bisa ya. Dipercepat, ini baru 20 tahun, 26 juz sampai tanggal 28 kemarin. Berarti ini 2 hari biasanya cepat ya, 2 hari itu cepat. Sehari aja ada yang selesai 3 juz 4 juz gitu, insya Allah
Ini ada lagi yang kemudian 20 juz, ada 20 juz yang Nabilah usia 42 tahun nih, Masya Allah. 42 tahun, 28 hari, dapat 20 juz. Ya, saya sering ditanya usia berapa tahun yang ikut gitu kan. Nah, jadi masih nanti ada rekor-rekor juga. Yang sebelumnya bahkan ada yang di atas 60 ya, ada yang 70 tahunan ikut juga. Itu Masya Allah. Ini yang paling sepuh ini ada 50 tahun. Ya, 50 tahun. 50 tahun ini sampai tanggal 28 beliau dapat 6 juz. Ya, Masya Allah gitu ya, 6 juz. Nah, itu luar biasa ini. Ya, ini rata-rata nih belasan, 13, 15, 16, 18, 13, ya 12, karena akhwat kan ada haid, ya. Ada haid jadi terpotong di situ, tapi tetap kita support. Dan ini insya Allah teman-teman yang ikut tetap semangat, karena nanti akan saya sapa dan diteruskan pasca Ramadan supaya sempurna, selesai gitu ya, niatnya tercapai. Dan akan bergantian, kita kurang lebih ada 10.000 keluarga ya di STWH itu, jadi nanti gantian tetap kita adakan pasca Ramadan. Jadi gelombang ini selesai, jadi yang lain, jadi nanti estafet kita mudah-mudahan tercapai targetnya. Ini berarti angkatan yang ketiga ya yang ikut ini. Kemudian yang ikhwannya ya, sampai tanggal 28 kemarin 2 yang telah selesai ya, Mihaz Abidin, alhamdulillah usia 30 tahun 30 juz. Jadi pas usia 30 tahun 30 juz Al-Quran, alhamdulillah ya. Ini yang kemarin pedagang keliling ini tiba-tiba kontaknya terputus ini ya, ada kegiatan apa gitu ya, padahal sudah 20 juz, itu masih di hari-hari menjelang 20-an gitu Ramadan itu ya. Kemudian ada lagi satu lagi usia 20 tahun Muhammad David Andefta, alhamdulillah tanggal 28 kemarin 30 juz. Ya, selebihnya ada yang 25 juz usia 28 tahun, ada yang 20 juz, ada yang 19 juz, 26 juz ya usia 28 tahun. Dan paling sepuh di sini 61 tahun. Usia 61 tahun Pak Sugiyarto. Masya Allah, Pak Sugiyarto sudah sampai 5 juz per tanggal 28. Masya Allah itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 61 tahun dapat 5 juz ya sampai hari ke-28. Itu luar biasa itu. Ya. Luar biasa ya. Ada yang juz 5, ada yang 5 juz kan. Beda itu, ya. Ada yang beda. Selebihnya belasan ini, Masya Allah. Selebihnya belasan. Ya, kita doakan mudah-mudahan bisa maksimal insya Allah. Dan ini motivasi untuk kita semua. Ya, motivasi. Jadi cari bekal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seperti saya janjikan, kita akan coba membahas satu bagian aspek pokok kehidupan kita yang langsung disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pondasi hidup. Jadi sebetulnya setiap manusia yang hidup harus paham pondasi ini. Ini yang seringkali menyebabkan kita sulit menempatkan dalam beraktivitas, memikirkan sesuatu yang sudah teratur gitu. Sehingga jalan-jalan yang sudah diukur dan ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya, ini justru yang nggak ditempuh. Lelahlah kehidupan. Yang tadinya spirit kehidupan di dunia itu sebetulnya senang dan tenang. Itu sudah tegas Allah sampaikan ketika menurunkan Adam pertama kali untuk bertugas di bumi. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Allah sampaikan qulna bitu minha jami'a. Sekarang dimulailah tugas Adam itu sebagai khalifah di bumi untuk membangun, memakmurkan bumi, sekaligus pesan. Kata khalifah itu memberikan kesan akan saling menggantikan. Dari kata khalafa yang saling menggantikan. Artinya Adam gak akan abadi. Ingat ya, Adam gak akan abadi. Jadi Adam meninggal, generasi melanjutkan, demikian seterusnya. Dan karena itu pesannya di Quran surah keempat An-Nisa ya, di ayat yang ke-9 itu tegas Allah menyampaikan waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Hendaklah setiap orang tua itu merasa khawatir kalau nanti dia meninggalkan generasi setelah dia bertukar gitu kan dengan misinya itu, ternyata lemah keadaannya karena nggak disiapkan. Ya, apa yang harus disiapkan itu? Ya, itu lemah di sini kata para ulama ada 3. Ya, lemah iman, ya, lemah ilmu, lemah harta. Jadi ini mesti kuat, diberikan pondasi yang kuat. Iman mesti kuat, karena itu pegangan teguh kepada agama mesti kokoh. Ilmu juga mesti kuat, karena ini dasar juga ya untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat bahkan. Kemudian yang terakhir harta, karena ini bekal juga yang dibawa untuk kemaslahatan dunia termasuk juga untuk akhirat. Ya, nggak mungkin kita bisa zakat kalau nggak ada harta. Nggak mungkin sholat bisa membeli pakaian yang baik menutup aurat kalau nggak ada harta. Puncaknya haji dan sebagainya. Nah, sekarang dari yang 3 pokok ini saya ingin turunkan beberapa yang penting, yaitu terkait dengan rizki yang kaitan eratnya dengan harta. Jadi kalau kita paham ini, apalagi masa pandemi seperti ini gitu kan, nah, kita akan dapatkan beberapa turunan dalam Al-Quran dan Hadis yang sifatnya sangat menarik. Saya mau turunkan dulu dalilnya ya, sehingga konstruksi pembahasannya utuh gitu ya, jelas
Jadi bukan persepsi kita, tapi dibangun di atas dalil-dalil firman Allah yang sifatnya sudah pasti dan keterangan Nabi SAW yang mutlak gitu kan, nggak bisa ditawar di sini. Nah, kita akan lihat bagaimana esensi rizki dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pertama kita mulai dulu dengan Quran, ya, surah ke-51, ini alurnya, ayat 22. Ya. Kemudian kita turunkan ke bawahnya nanti Quran di surah ke-87 ya, Al-A'la ya. Ayat yang ketiga. Saya tuliskan dulu suratnya ya, supaya nanti tidak bertanya surat apa. Ini Adz-Dzariyat. Ini Al-A'la. Ya. Kemudian saya turunkan untuk ke sini, nanti dijembatani oleh hadis. Hadisnya nanti saya teruskan. Ini Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Nah, ini baru standar, sifatnya universal. Nah, ini universal, artinya berlaku bagi setiap hamba sepanjang dia hamba Allah, baik itu beriman, kan, ataupun belum beriman. Standarnya ini. Nanti ini semua akan ditengahi dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau saya tidak keliru nomor hadis 3208, 3208. Nanti kita cek ya. Rawinya di sini Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dicantumkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi, dikutip karena ini pondasi kehidupan, maka Al-Imam An-Nawawi pun memasukkannya dalam 42 hadis dasar, disebut Al-Arba'in itu. Ya, di hadis yang keempat. Ya, Al-Arba'in. Nomor hadis yang keempat. Coba yang bawa kitab Al-Bukhari cek dulu supaya saya tidak keliru. Ya, di nomor hadis 3208. Kalau nggak salah halaman 473 di kitab Anda itu yang saya bagikan di itu. Ada nggak? Sebelah kiri atas ada. Ya, ada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi, ada hadisnya? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummi. Betul ya? Alhamdulillah. Jadi ini ya, pas ya. Baik, ini yang universal. Sekarang kita khususkan untuk yang beriman. Ya, mesti ada bedanya ya. Kita katakan, ya Allah, saya beriman kepadamu. Apa perbedaan iman saya dengan yang belum beriman terkait rezeki? Kalau sama-sama, untuk apa saya beriman? Itu kan logika berpikirnya ya. Maka Allah turunkan sebelum kita tanya ketentuan untuk orang beriman di Quran surah kedua Al-Baqarah. Nah, saya berikan begini supaya mudah. Ayat 172. Lebih dahsyat lagi nanti Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Nah, kemudian ini korelasinya nanti kaitannya di Quran surah ke-65 At-Talaq. Nah, ini kalau mau kita turunkan panjang. Di ujung ayat kedua sampai dengan ayat keempat. Nah, contohnya, ini contoh di Quran surah ke-3 surah Ali Imran. Bukan Al tapi Ali ya. Di ayat ke-37. Nah, ini dulu, ini yang paling pokok, yang dasarnya. Nanti kita turunkan, boleh jadi akan ada turunan-turunan detail lain di hadis Nabi SAW ataupun di ayat Al-Quran. Pertama terkait dengan esensi rizki, ya, sebagai pokok kehidupan. Esensi rizki dalam Al-Quran. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta manusia dan memberikan misi. Ya, bukan hanya mencipta, tapi memberikan misi. Penciptaannya ada di Quran surah ke-15 di ayat ke-28. Dan dahsyatnya penciptaan ini diperkenalkan kepada malaikat dan jin yang sudah tercipta lebih dulu. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'in masnun. Dan Muhammad SAW, saya infokan, kata Allah, saya menyampaikan kepada semua malaikat dan jin yang telah tercipta lebih dulu, ya, saat Adam akan diciptakan, aku akan mencipta makhluk baru demi misi yang baru, misi yang khusus, ya, yang tidak akan diemban oleh malaikat, bukan pula oleh jin. Saking pentingnya misi ini, malaikat dan jin diinfokan. Ya, siapa nanti
makhluk ini yang diciptakan, nanti akan kita nyambung ke Al-Baqarah. Lihat pembuka ayatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Jadi penciptaannya dibuka dengan kalimat wa idz qala rabbuka lil malaikah. Nanti misinya pun ketika disampaikan akan dibuka dengan kalimat yang sama, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan saya tekankan, malaikat sudah dulu tercipta, jin sudah dulu tercipta. Makanya di ayat 27-nya sebelum 28 Allah terangkan jin udah duluan. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Baru kemudian ke manusia. Nah, pindah kemudian ketika sudah tercipta manusia di sini. Manusia tercipta, kan? Sudah tercipta tadi di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28, kan? Lalu sekarang misinya apa? Karena tidak boleh ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung makna, nggak ada faidah, nggak ada fungsi, nggak ada misi. Mustahil. Ya, karena semua apa yang diciptakan Allah pasti ada manfaat, ada visi, ada fungsinya dalam kehidupan. Baik, apalagi manusia. Ya, benda mati saja ada manfaatnya, apalagi manusia. Maka diinformasikan oleh Allah misi di balik penciptaan manusia ini. Apa tujuannya? Disampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah. Saya tuliskan Al-Baqarah di ayat yang ke-30. Perhatikan baik-baik. Pembuka ini itu sama dengan pembuka yang di sini. Quran surah 15 dengan Quran surah 2, di ayat 28 dan 30 itu kalimat pembukanya sama. Jadi yang ini wa idz qala rabbuka lil malaikah, yang ini wa idz qala rabbuka lil malaikah. Seakan-akan misi manusia itu sama penting dengan penciptaannya. Jadi kalau ada manusia bertugas di bumi tidak membawa misinya, tidak mengimplementasikan misi yang telah Allah tetapkan, seakan-akan itu penciptanya dianggap tidak bermakna gitu bagi manusianya. Ya, seakan-akan saya nggak ciptakan kamu begini, gitu kan? Jadi ini penting untuk kita untuk membawa pemahaman ini supaya kita paham sampai dengan usia segini betul nggak kita membawa visi ya dan fungsi yang Allah telah berikan kepada kita. Apa itu? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il. Yang pertama inni khaliqun, yang kedua inni ja'ilun. Sebentar, sedikit sekali pengayaan yang singkat. Ya. Ini kembali ke Allah. Khaliqun. Inni ja'ilun. Awalnya sama-sama, pembuka awalnya. Saya ingin terangkan kata ini yang paling penting. Khaliq. Khaliq ini bukan sekedar mencipta, tapi pencipta dari bahan yang sama sekali tiada, sampai mengadakan bahannya juga. Dari awal penciptaan. Jadi dia nggak butuh bahan, nggak butuh apapun, bahkan dia yang menciptakan bahannya di awal. Ya, dari semua aspeknya. Itu disebut khaliq. Dari kata khalaqa. Makanya makhluk manusia nggak bisa disifati dengan nama ini. Khaliq. Ya, diberi nama langsung misalnya Khaliq misalnya, nggak bisa. Harus pakai Abdul di awalnya, Abdul Khaliq misalnya. Karena sifat penciptaan manusia membutuhkan kepada materi yang lain. Ya, misalnya ini mau buat meja nih, nggak bisa misalnya ada khalaqat tawilah, nggak bisa. Dia menciptakan meja, nggak bisa. Karena bahannya bukan dia yang ciptakan, dia hanya merangkai dari bahan-bahan yang telah ada. Ya, makanya dalam bahasa Arab yang sekarang pembuat sesuatu itu bisa dikatakan sani'. Ya, kalau dia sifatnya bahan-bahan pabrikan atau rakitan-rakitan sani'. Ya. Pak Sony, bapak yang suka kreasi gitu kan, buat sesuatu. Sani' atau mukhtari' dari kata ikhtara'. Mukhtari'. Atau mubdi', kalau penemu sesuatu dari bahan tapi orang belum banyak tahu. Ya, sekarang kan banyak penemuan-penemuan kan? Itu mubdi' namanya. Mubdi'. Dalam aspek duniawi ya, kalau dalam aspek syariat justru salah. Ini yang disebut bid'ah itu sifatnya. Ya, jadi maaf, agama itu nggak butuh penemuan karena sudah berbentuk pedoman, nggak usah ditemukan lagi gitu ya, kecuali turunan-turunan dalil di situ yang menghasilkan kemudian bimbingan dalam kehidupan. Dan itu pun sifatnya sudah ada gitu ya, tinggal kita kemudian lakukan pengayaan untuk praktikalnya. Jadi ini untuk manusia. Ya, jadi mubdi', mukhtari', sani'. Adapun khaliq hanya bagi Allah. Jelas ya? Baik. Ini pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika sudah tercipta dan harus diberikan fungsi, apa manfaatnya, fungsinya apa? Maka berubah kalimat menjadi ja'ala. Ya, orang yang memberikan fungsi ya atau zat yang memberikan fungsi pada hasil yang tercipta itu disebut dengan ja'il namanya. Ya. Jadi kalau ini misalnya spidol sudah ada, saya ingin katakan ini fungsi spidol. Ana ja'altu ya hadzal qalama misalnya katiban ya, untuk menulis misalnya kan, atau wasilah lil kitabah sebagai perangkat untuk menulis. Ya, maka Allah sampaikan saya mencipta manusia dan saya berikan fungsi kepada manusia, misinya tuh ini. Dan jelas sekali tugasnya. Ja'ilun fil ardi. Ini yang pertama kali kita mesti ketahui. Ya.
Ja'ilun fil ardi. Ah, ini dia nih. Fil ardi. Jadi misi kita bukan di langit. Asal kita yang dari langit. Awas, ini bukan asal kita di bumi. Kita berasal dari langit. Kita itu istimewa, tinggi. Langit itu kan sama. Sama itu sumu, tinggi. Jadi kita itu makhluk terhormat. Ya, makhluk yang tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama status dengan malaikat, ya jin yang taat sama-sama mulia. Tapi nanti manusia bisa lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk tadi ketika berhasil membawa misi ini. Cuma diberi tugas untuk menentukan kemuliaan. Itu diberi tugas. Tugasnya di mana? Fil ardi, yang kita terjemahkan dengan bumi. Ya, asalnya ardun itu setiap tempat yang ditapak. Setiap tempat yang ditapaki itu ardun namanya. Walaupun misalnya sedang ada ke bulan, ya, sedang dinas ke bulan misalnya kan, sekarang pengen mencoba ke Mars misalnya. Nah, itu setiap tempat yang ditapaki walaupun di bulan jadi ardun. Karena asal kata ardun itu setiap tempat yang ditapak. Jelas ya? Karena umumnya beraktivitas di bumi, maka disebutlah dengan ardun itu bumi. Jelas? Nah, dunia itu sifatnya. Ya, jadi dunia itu asalnya bukan nama tempatnya. Dunia itu sifatnya. Ya, nah ini penting sekali untuk kita sampaikan. Nah, dunia itu sifatnya. Nah, dari kata dana, yadnu dunuwan. Ya, sesuatu yang dekat atau berlangsung cepat. Ya, dekat atau berlangsung cepat, ya kan? Orang yang disebut dani, ya, dani, dana yadnu dunuwan. Perempuannya disebut dengan daniyah. Ya, Ahmad dani gitu kan? Ahmad yang cepat. Ya, Ahmad itu sifat beribadah yang tinggi, cepat beribadah. Ya, misalnya ada nia yang cepat, yang dekat, nia daniyati, ya, bisa dia daniyah. Nah, ini ada dari sini. Ya, dana itu cepat. Kenapa sifat dunia disebut dengan dunia? Jadi sifat ardun disebut dengan dunia, seakan memberikan kesan bahwa perjalanan hidup di dunia itu, di muka bumi itu cepat. Ya, kayaknya baru kemarin ya Ramadan. Sekarang udah tanggal 29 lagi. Kayaknya baru kemarin menikah, sekarang udah punya cucu. Ya, kayaknya baru kemarin gitu, kayaknya singkat, cepat. Itulah dunia. Dan ternyata misi ini saking inginnya Allah cepat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala guna meraih rahmatnya, maka dijadikan kehidupan di muka bumi ini tidak berlangsung lama. Ya, untuk memberikan kesan kepada kita, satu saat cepat atau lambat dengan sifat cepatnya kehidupan dunia kita akan pulang. Kita akan pulang. Jelas ya? Nah, kalau sudah mengerti tentang ini, maka rahmannya Allah, kasihnya yang sangat dalam kepada setiap hamba menjadikan setiap hamba Allah itu diinginkan langsung oleh Allah sukses dalam rangka membawa misinya di bumi. Ya, untuk sukses inilah diberikan bekal-bekal. Cuma nanti dikembalikan ke manusianya, mau ikhtiar nggak memaksimalkan bekal ini saat bertugas. Jelas ya? Baik. Apa di antara bekalnya? Inni ja'ilun fil ardi, ini ya. Jadi misinya, kalau misi kan selesai, misi komplit kan harus kembali kan? Laporan kan? Sama saja kan? Kita pulang. Nah, ini misi komplit, kita pulang kembali kepada Allah, lalu dievaluasi bagaimana misi kita itu yang disebut dengan hisab nantinya. Nah, ketika kembali ini membawa misinya apa? Ja'ilun fil ardi khalifah. Tadi saya katakan, khalifah itu setidaknya punya dua makna yang utama. Satu, akan saling menggantikan. Jadi sifat misi ini kata Allah akan saling menggantikan, gak akan abadi. Ya, kita selesai, ada generasi lain. Generasi ini selesai, ada yang lainnya lagi. Tarik konteks lebih dekat ke keluarga, ayah selesai, gantikan anak. Anak selesai, gantikan cucu. Demikian seterusnya. Dan nanti ada konsepsi dalam Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menyiapkan generasi terbaik untuk menggantikan kita. Nah, yang kedua, mana khalifah ini dari kata khalafa, turunannya adalah sesuatu yang membawa kebaikan. Ya, kemakmuran, manfaat, dan kesuksesan. Jadi seakan memberikan kesan saat bertugas nanti, apapun tugasnya harus sukses. Harus membawa manfaat. Harus baik. Makanya nanti turunannya Quran surah ke-17 ayat 70. Ya, surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Ya, sungguh kami muliakan semua anak cucu Adam. Jadi, saat kita turun ke muka bumi ini, kita membawa sifat kemuliaan. Itu yang harus ditransfer dalam kehidupan kita. Jangan sampai mengurangi kehormatan kita. Makanya turun hukum haram. Pernah dengar haram? Ini haram. Itu haram dari kata hurmah. Nah, ini ada soundtracknya sedikit. Ini anak-anak nih. Biasanya lagi menghafal ya, ngulang dia. Nah, jadi hormah itu haram. Itu diserap ke dalam bahasa Indonesia di kata hormat. Hormat itu seakar dengan kata haram. Bukan diharamkan hormat, bukan. Asalnya turun hukum haram itu untuk menjaga kehormatan kita. Supaya tidak larut dalam kenistaan. Jadi jangan turun status menjadi makhluk yang tercela. Padahal asalnya terhormat gitu. Makanya lisan kita itu terhormat. Jangan dipakai untuk berkata yang kotor. Begitu berkata yang kotor menurunkan kehormatan kita. Asalnya demikian. Ya. Nah, jadi ini yang kita harus bawa misi kita di muka bumi. Apapun profesinya. Apapun pekerjaan kita, passionnya apapun, berlaku yang baik. Sukses di dalamnya.
bangun bumi dengan baik, niatkan sebagai ibadah, pulang kepada Allah. Untuk memberikan ini supaya sukses, diberikanlah bekal. Ya, di antara bekal yang paling utama teman-teman sekalian, ada 3 yang paling utama. Ya, 1 nanti batas waktu untuk menjalankan misi disebut dengan ajal. Terus ada batasnya, ya kan? Karena kan misi kalau komplit pulang. Kalau nggak ada batasan repot tuh, ya. Nah, 1 itu. Yang kedua, rizki perangkatnya. Ya, rizki perangkatnya. Kalau nggak ada rizki, ya memang batas waktunya ada, gitu kan? Ya, tapi nggak ada perangkatnya. Bagaimana kita menjadi sukses, ya kan? Dan turunannya. Kemudian yang ketiga, ilmu. Ya, ketiga apa? Ilmu, ya. Baik. Nah, ini jelas kalau ini sudah dipahami ya. Turunan ini sudah dipahami. Sekarang Allah memperkenalkan dulu pertama ini ilmu di ayat 31-nya. Ya kan? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, gitu kan? Nanti di ayat 31 nanti saya cerita di kesempatan yang lain. Ya, di kesempatan yang lain untuk membahas ini supaya kita tidak terlampau panjang masuk ke dalamnya, dan saya tunjukkan betapa dahsyatnya turunan ini sampai menjadikan di Amerika itu melakukan riset dari ayat ini dan menyimpulkan bahwa manusia itu dahsyat. Tidak ada makhluk paling pintar di muka bumi ini, ya, selain manusia. Sampai di riset bagaimana kapasitas memori manusia itu, ya, sekian ratus juta gigabytes itu ya, yang memorinya bisa menangkap segala hal. Nanti saya turunkan di sini. Saya ingin masuk bahasan kita sekarang terkait dengan yang ini dulu, yang rizki. Ya, jadi ini kita akhirkan yang ini. Kita masuk sini dulu. Khairul umuri awsatuha. Banyak orang galau, apalagi dalam situasi pandemi semacam ini, gitu kan? Ini terhambat pekerjaan, terhambat begini, begitu, dan sebagainya. Seperti apa sih konsepsi Al-Quran memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan rezeki dengan ikhtiar yang kita tempuh, dan bagaimana jalan ikhtiarnya? Ya. Yuk kita kesini dulu. Quran surah 51 ayat 22. Saya mohon izin ya, saya sedikit mengingatkan teman-teman yang i'tikaf di sini, kita bisa fokus, dan teman-teman yang di samping kanan atau kiri saya, kalau mau ikut i'tikaf, gabung kajian silakan, kalau tidak Anda istirahat diam atau Anda turun ke bawah ya. Baik, lanjutkan. Quran surah 51 ayat 22, Ad-Dhariyat. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Saya mau tanya sebentar, tadi konsepsi kita saat diberi misi, ada di mana kita? Di langit kan? Ya, Adam maksud saya, dalam konteks ini. Adam kan? Tugasnya di mana? Di bumi kan? Nah, sebelum tugas diturunkan, Allah sudah memberikan segala perlengkapan kepada Adam alaihissalam, termasuk jaminan untuk keturunan-keturunannya. Bukan hanya ilmu. Ilmu itu hanya ditampilkan sebagian untuk memberikan keyakinan kepada malaikat dan jin yang kiranya akan menyoal, kenapa harus manusia yang dipilih? Ya, jadi manusia ini diberikan bekal khusus oleh Allah karena ini cuma manusia yang bisa. Maka ditunjukkanlah bekal ilmu. Ya, namun selain itu ada juga yang diberikan perangkatnya, yaitu apa tadi? Rizki. Ya, maka kita lihat Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis sama, dan sejak di langit itu kata Allah, rizqukum, rizki kalian manusia yang akan bertugas di bumi sudah Allah tetapkan sesuai dengan maslahat masing-masing, sesuai dengan batas tugasnya masing-masing. Ya, jadi jangan khawatir, ternyata kaidah rizki itu sudah Allah tetapkan. Ya, saya ulang ya, kaidah rizki itu sudah teratur. Ya. Wa fis samai rizqukum, dan di langit itu sejak kalian nanti belum beraktivitas ke bumi, aku sudah tetapkan kata Allah, rizki kalian masing-masing. Ada bahasa kumnya di situ. Ya, lihat kalimatnya. Allah tidak mengatakan wa fis samai rizq, tapi wa fis samai rizqukum. Ini. Dan di langit itu, sejak di langit, ya, rizqukum, rizki kalian itu, nah ini membentuk jama' menunjuk kepada setiap personal kita. Jadi setiap kita itu udah ada bagian rizkinya. Ya, wa ma tu'adun, dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Jadi nggak akan tertukar. Makanya kalau orang Islam, orang beriman, juga non-muslim, mau mengkaji konsepsi ini, nggak akan terjadi pencurian. Ya, karena setiap kita udah dapat bagiannya, nggak akan tertukar. Ya, hanya kurang kerjaan kalau ngambil rezeki orang lain. Kenapa? Sebab kalau bukan punya kita, pasti akan balik kepada pemiliknya. Mau ditunggu apapun, mau di dunia, ya tenang dari awal begini, nanti 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ternyata diketahui, karena TPPU misalnya kan, ada yang diingatkan, pesantren ada yang diarahkan untuk mendekat kepada Allah supaya paham lagi.
nggak ketemu di dunia, nanti akan terus akan kembali. Baik di keturunan dikejar kembali, ada yang di alam kubur sampai di akhirat. Kalau sampai di dunia ini tidak tersalurkan dengan baik, dijaga oleh dia, tidak sampai misalnya di akhirat, Allah kembalikan dalam bentuk pahala-pahala kebaikan yang ditukar nanti oleh orang yang zalim tadi. Jadi ini konsepsinya kalau kita paham, nggak akan pernah ada rezeki tertukar saat di dunia, mustahil. Ya, mustahil. Dulu ada putri yang tertukar, mungkin. Rezeki yang tertukar tidak. Jadi kalau orang paham, sekali lagi, orang nggak akan tergerak untuk mencuri. Demi Allah saya katakan ya, mengambil rezeki yang punya kita, itu hanya melelahkan diri saja. Karena pada akhirnya akan kembali kepada pemiliknya. Ya, putar-putar di situ aja, pada akhirnya balik lagi. Ini satu. Ya. Nah, kemudian wama tu'adun, dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Jadi sudah janji, Allah sudah komit. Ya, sudah komit ini rezeki. Ketika tugas kita dimulai saat di dunia, ya, itu dengan sifat yang cepat, di bumi kita menapak, dengan itulah kemudian rezeki Allah persiapkan untuk diberikan pada kita. Bagaimana caranya? Ini yang kita teruskan. Pertama, sifat rezekinya terukur sesuai dengan maslahat hidup kita. Walladzi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Tuh lihat turunannya. Sabbihisma rabbikal a'la. Hanya Allah yang Maha Agung, yang Maha Suci, ya, yang berhak menentukan segala aspek kehidupan. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang telah menciptakan dan memberikan kesempurnaan dalam aturannya. Khalaqa, bukankah mencipta khaliq? Ya kan? Alladzi khalaqa, dan Allah telah menciptakan. Siapa yang diciptakan di antara kita? Fasawwa, lalu memberikan kesempurnaan dalam hukumnya. Apa di antara yang sempurna itu? Walladzi qaddara fahada. Perhatikan ya, ini indah sekali rumusan diksinya. Walladzi qaddara, dan dialah Allah yang menetapkan kadar dengan terukur. Baik, menetapkan kadar dengan terukur, fahada, dan memberi petunjuk kepada kita bagaimana mendapatkan kadar yang telah terukur itu. Sekarang kita pengen tahu apa di antara kadar yang terukur ini. Dan dari mana kita bisa simpulkan itu bagian dari rezeki. Keterangan Nabi yang terdapat di sini. Makanya saya katakan ditengahi di sini. Ya. Lihat rumusannya di sini, tengahi oleh hadis Al-Bukhari nomor hadis 3208. Ya. Saya coba bacakan di adinda yang pegang kitab. Langsung ke bawah ke hadisnya. Qala Qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yab'athu Allah malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub 'amalahu wa rizqahu wa ajalahu. Ini dia. Uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu. Ketemu kan? Baik, saya bacakan hadisnya yang versi riwayat Muslim. Ini kan tadi Al-Bukhari, saya bacakan versi riwayat Muslim. An Abi Abdurrahman, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ingat ini yang mau saya tekankan. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepada beliau. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sahabat Nabi yang indah bacaan Al-Qur'annya. Ya, saking indah bacaannya itu, nanti ada dua sahabat, Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud. Saking indah bacaan Quran, pernah terjadi begini. Beliau baca Quran, tiba-tiba angin datang. Terus pohon-pohon kurma itu goyang gitu ya. Beliau berhenti dulu bacanya. Diam lagi. Baca lagi, kencang, semakin kencang. Karena kekhawatiran, takut, datangilah Nabi. Dilaporkan kejadian itu. Apa komen Nabi? Kata Nabi SAW, tahukah engkau, saking bagusnya bacaanmu, malaikat itu berlomba turun ke bumi untuk mendengarkan bacaanmu. Kalau tadi engkau nggak berhenti, hancurlah tempat-tempat sekitarannya. Saking banyaknya malaikat turun. Makanya di muka bumi Abdullah bin Mas'ud cuma satu. Bayangkan kalau setiap kita seperti Abdullah bin Mas'ud, hancur mesti lisan. Semua terbang gitu kan. Nah itu kemuliaannya. Jadi kalau kita mau belajar versi ngaji jalur sahabat Nabi, maka lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan sering diminta oleh Nabi untuk bacakan ayat kan. Jadi boleh kita minta orang misalnya datang, tolong bacakan, tolong imami, itu bisa. Nah, di antaranya tadi. Ya, di antaranya tadi. Nah, beliau juga ahli hadis. Meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Ini yang mau saya katakan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Nah, kalau ada kalimat sadiqul masduq, ini ada yang penting. Sadiq wa huwa as-sadiq al-masduq. Sadiq itu orang benar. Semua orang bisa mencoba jadi seperti ini. Tapi masduq belum tentu. Masduq itu yang dibenarkan. Jadi pribadi Nabi itu bukan hanya sekedar benar menyampaikan, benar bersikap, tapi dibenarkan pula bukan hanya oleh kawan, termasuk oleh lawan.
ya, semacam Abu Jahal, Abu Lahab dan semacam membenarkan sikap Nabi, cuman karena iri saja, karena takut kedudukannya diambil, ya, takut kalah saingan, maka mereka bersikap kontra terhadap Nabi. Buktinya apa? Saat sebagian sahabat Nabi itu hijrah ke Habasyah, Raja Najasyi yang tadi malam saya ceritakan waktu kita salat ghaib untuk Ustaz Zul itu, ya, itu ditanya bagaimana keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena nanti ada utusan dari Quraisy untuk meminta mereka itu yang minta suaka ditarik kembali, ya, supaya dihukum. Maka ditanya kepada perwakilan Quraisy tadi, gimana keadaan Muhammad itu? Disampaikan, dia orang yang terpercaya, orangnya jujur, orangnya begini, begitu disebutkan. Mereka ngaku sendiri. Termasuk ketika ke Kaisar Romawi tanya kan, ketika ada utusan gimana sifat Muhammad SAW itu, disampaikan. Dan benar semuanya, mereka mengakui bahwa sifat-sifat ini shadiq dan masduq. Jadi ini sifat yang melekat pada Rasulullah SAW. Kita mungkin bisa benar, tapi tidak semua orang bisa membenarkan kita. Ya, nah biasanya kalau ada redaksi seperti ini sebelum menyampaikan hadis, ini menunjukkan perkara yang akan disampaikan perkara gaib. Ya, yang ada sisi misterinya. Baik. Yang semua kita mungkin belum bisa menjangkaunya. Maka dimunculkanlah kalimat ini untuk menegaskan kebenaran informasinya. Muhammad itu jangankan kawannya, lawannya pun membenarkan. Maka semua apa yang disampaikan Muhammad SAW itu pasti benar, walaupun kita belum mengetahuinya. Makanya Abu Bakar itu pernah suatu ketika ingin dikerjai oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah berusaha membangun siasat untuk menjatuhkan Nabi, dan para sejarawan sepakat tinggal satu orang lagi. Kalau satu orang ini berhasil, ya, diprovokasi oleh oleh Abu Jahal, maka seketika dakwah Nabi akan selesai. Ya. Nabi SAW mengatakan, saya baru Isra tadi malam, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuman semalam balik lagi gitu kan. Abu Jahal senang dia, wah dapat peluru nih buat nyerang kan. Akhirnya diminta untuk naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang yang ada bukit Istana Raja di atasnya. Yang ada kalau kita Grand Zamzam, sini Zamzam, ini Hotel Sofwa, nyebrang dikit ke sini. Nah ini ada bukit besar, di sini ada Istana Raja. Itu dulu, ini bukitnya bukit terhormat. Jadi semua orang yang punya kuasa itu akan memberikan tanda dengan naik ke sini. Makanya sekarang dinasti Saudi misalnya, kenapa mereka bikin istana untuk menunjukkan mereka yang sekarang pegang kontrol pemerintahan. Ya ini sudah dari dulu, ya secara historical. Nah makanya Nabi ketika beliau Isra, ya Abu Jahal mengatakan, Muhammad SAW naik aja ke Jabal Qubais, sampaikan informasi gitu kan. Ini berita besar, orang harus tahu. Naiklah Nabi. Begitu Nabi naik menyampaikan berita itu, nah, langsung Abu Jahal menyampaikan naik ke atasnya. Lalu dia berkata, ini kan dustanya Muhammad SAW. Itu saja Muhammad. Ya. Bagaimana ada orang berangkat ke Masjidil Aqsa, kita aja berniaga, itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun untuk pulang. Dia cuma semalam katanya balik lagi. Maka tertawa banyak orang. Disitulah ada yang tadinya yakin jadi ragu, ada yang kembali kemudian ke percayaan semulanya dan sebagainya. Tinggal satu orang yang menentukan, yaitu Abu Quhafah. Abu Quhafah itu rumahnya di mana? Yang Hotel Hilton sekarang. Nanti kalau satu saat berangkat ya dengan saya tunjukkan nih, ini rumah si fulan. Nah ini posisinya di sini. Ini hotel yang Menara Zamzam, ya. Di sini ada jalan sedikit di sini. Ini ada Hotel Hilton di sini. Darut Tauhid sebelah sini. Hotel Hilton yang warnanya marmer gitu ya. Nah, ini kalau kita dari tengah itu naik tangga ada eskalator. Ya, eskalator, kemudian berhenti di eskalator, masuk itu samping kanannya, ya. Kemudian masih benar gitu ya sampai dengan sekarang. Itu di situ ada musalla. Ya, itu rumahnya Abu Bakar dulunya. Ya, Hotel Hilton itu. Maka disusul ke sini, cari Abu Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dicari ke situ, disampaikan, ayolah ikut katanya, kemana? Pokoknya ikut aja. Udah ketawa-tawa tuh, gembira tuh, tinggal satu orang ini, kalau satu orang ini berhasil, selesai dakwah Muhammad SAW. Ya. Maka apa yang terjadi? Coba dengar kamu, apa yang dikatakan Muhammad. Ayo Muhammad berkata lagi SAW, ya. Maka beliau menyampaikan seperti yang semula, aku tadi malam diisrakan, berangkat dari sini ke Masjidil Aqsa, ada kejadian begini, kemudian diperlihatkan sampai aku kembali ke sini, ya, dengan mi'raj dan kembali ke sini. Udah ketawa Abu Jahal, menanti apa perkataan Abu Bakar. Apa jawab Abu Bakar? Sekalipun Muhammad SAW mengatakan di belakang bukit ini akan ada musuh menyerang kita. Saya pernah naik ke atas ke Gua Hira, ke Jabal Nur, itu melihat berapa bukit sampai dengan ke lokasi ini. Kurang lebih ada 4 bukit yang terlihat. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Saya pernah naik ke atas tuh melihat ke arah sini. Nah, kata Abu Bakar, seandainya pun Muhammad SAW menyampaikan ada musuh akan menyerang di balik bukit ini dan itu tidak terjadi, tetap aku akan meyakini apa yang disampaikan Muhammad SAW. Maka gagal dia pada saat itu, kecewa, gagal, dikuatkan oleh Abu Bakar. Maka orang yang yakin terhadap sesuatu, yakin-yakinnya dan tidak mempedulikan aspek di luar apa yang diyakininya, yang penting yakin saja, itu berubah dari kata shadiq menjadi siddiq. Ya, dari kata shadiq menjadi apa? Siddiq. Maka sejak itulah disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan diapresiasi dengan turunnya satu ayat dalam Al-Quran menunjukkan perilaku yang benar itu, jamaknya disebut siddiqin.
Maka nanti kita temukan di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 69. Ya. Di antara ahli surga ini golongan siddiqin. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, kalau kalian mau cari teman yang mengantarkan ke surga, carilah golongan siddiqin. Yang yakin dengan agama, yang kuat benar dan bisa menerjemahkan konsep agama dalam kebaikan hidupnya. Ini siddiqin. Nah, sekarang ya kan begitulah ngaji itu ya. Hadis kadang orang baca ke isinya aja gitu. Padahal ini ada inspirasi besar di balik pembukanya. Apa hadisnya? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Setiap kalian anak cucu Adam, selain Adam alaihissalam, akan dibentuk proses kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami proses di rahim ibundanya. 40 hari pertama ada percampuran proses antara spermatozoa dengan ovum ya dengan spermatozoa. Berproses. Kemudian 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah. Sekarang di kurikulum kedokteran, saya pernah ada anak mahasiswa mau belajar dari kedokteran, saya minta modulnya, saya pelajari. Ternyata mereka bahas juga istilahnya sama, mudghah. Ya, proses 40 hari ketiga 120 hari, artinya 4 bulan. Sudah berbentuk daging keratan kecil, sudah mulai ada bentuk, ya kan? Tsumma yursalu ilaihil malak. Di proses 4 bulan inilah, nah ini yang mau saya katakan. Di 4 bulan ini 120 hari diutus malaikat. Fayanfukhu fihi roh. Diperintahkan untuk meniupkan roh. Jadi 4 bulan ini itu sudah ada roh. Ya, kalau ada yang mengandung 14 sudah ada roh. Dan nanti disunnahkan kedua orang tua memperbanyak amal soleh. Karena setiap apa yang dikerjakan akan berdampak kepada janin yang dikandung. Nanti ada doa bahkan khusus yang bisa dibacakan di Quran surah 7 ayat 189. Lain waktu mudah-mudahan kita bisa bahas ya. Kembali, dan diperintahkanlah malaikat setelah ditiupkan roh itu usia 4 bulan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal yang sudah ditetapkan di langit itu. Maka berlaku mulai saat itu. Ya, saat roh mulai masuk. Baik, wa fis sama'i rizqukum, ini diantaranya ini dari mana taunya? Kita bacakan. 1, rizqihi, rizkinya. Ya, kedua ajalihi. Nah, saya batasi pada 2 ini saja. Kalau terkait dengan bahasan kita. Nih, ajal, rizki. Jadi sejak usia 4 bulan, begitu roh masuk sebagai sumber kehidupan ke dalam raga seseorang, maka disitulah berlaku ajal yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Di langit, di lauh mahfuz sudah tertulis. Ada hidayat, ya akan hidup, sekian, sampai dari sebelum ada, setelah ada, sampai kembali kepada Allah. Ya kan? Terus kita berikhtiar di muka bumi ini untuk menjalani hukum-hukum Allah. Maka ketika ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya sudah ada, kapan itu kepastiannya kemudian diberikan? Berlaku hukumnya saat usia 4 bulan dalam kandungan ibunda kita. Karena rezeki sudah mulai ada. Ini dia. Nah, itu Allah masih ngatur lewat orang tua dikasih. Makanya nggak boleh orang tua kasih yang haram. Karena terus akan melekat kepada jiwanya dan nyambung ya kepada anaknya. Ya, mohon izin sebelum sampai kepada ikhtiar kita, saya ada sedikit sekali ya untuk berbagi singkat dan padat. Awal saya pulang dari Indonesia, saya mengajar satu komunitas. Ada kajian ibu-ibu setiap Kamis waktu itu. Sunnah Nabi Kamis untuk waktu ibu-ibu mengaji itu. Nabi pernah ini kapan aja bisa mengajar itu ya. Cuma Nabi itu punya jadwal kajian untuk ibu-ibu hari Kamis. Itu menarik tuh ya. Nah, ada seorang ibu membawa satu anak. Anak itu unik sekali. Karena gini, ibunya tuh soleha, bapaknya soleh, taat. Tapi anaknya beda. Dia ngaji dengan saya tuh luar biasa gitu, sana sini sana, terus kita kasih penyesuaian. Alhamdulillah dia bisa diam. Dia belajar senang, dia setelah itu mulai lagi lah. Anak-anak tapi melebihi batas bercanda anak-anaknya gitu, ya dengan yang gaul. Kita masih bisa kontrol. Begitu dia pulang, waktunya pulang, ibunya langsung berkata, Alhamdulillah Ustaz katanya. Kenapa? Saya terima kasih banyak anak saya bisa duduk, bisa belajar. Itu di tempat lain. Kalau saya sudah antarkan, pasti saya tunggu dulu sebentar. Karena nanti gurunya di dalam akan mengantarkan lagi dibawa pulang. Jadi nggak ada satu sekolah pun yang bisa bertahan. Ya, jadi antarkan lagi pulang. Ini sebetulnya Ustaz saya adopsi. Nah, tadi satu keluarga, ayahnya banyak berbuat tindakan kriminalitas, ibunya senang mabuk. Bahkan saat hamil pun masih minum katanya. Jadi dia lahir anak kembar, satu dibawa oleh salah seorang public figure, artis, satu lagi oleh beliau dibawa. Sudah insya Allah jadi baik. Tinggal bagaimana nanti menutupi yang kurang baiknya waktu dia dikandung itu, ditutup lagi dengan yang baik terus sampai itu hilang. Jadi itu berpengaruh kebiasaan-kebiasaan orang tua dan sebagainya. Terlebih nanti ketika terlahir, mohon maaf sekali, pengaruh lingkungan memberikan pengaruh yang sangat kuat. Ini yang kita kemudian kondisikan jadi baik, seperti Maryam dikondisikan. Nah, sekarang saya kembali ke rezeki ya. Singkatnya sudah Allah berikan dalam konteks kehidupan kita. Ini kalau dari masa tumbuh sampai balik sampai terus, maka lewat orang tua, ya. Nah,
nanti kita berangkat ke fase lain. Kalau ingin cara cepat, ada rezeki anak yang dengan anak itu disiapkan, orang tua bisa dapat bagiannya. Makanya di Quran ada redaksi nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamu jangan takut dengan anak. Kalaupun sekarang misalnya kamu kondisi cukup, ya, berikhtiar belum maksimal, kamu takut nih anak-anak, kayak sampai ada yang mohon maaf, ya, ada yang mengakhiri jiwanya, ada yang buang, ya, ke panti ini, panti itu, ada yang buang tengah jalan. Itu dikecam oleh Al-Quran sejak dulu 15 abad yang lalu. Perilaku itu nggak bagus kata Allah. Bahkan ada nanti di anak saya tetapkan rezeki yang bermanfaat untuk orang tuanya. Ya, tapi dikasih jalan. Di antara jalannya dekatkan pada agama. Kalau nggak percaya silakan. Jadikan anak Anda atau cucu misalnya hafal Quran aja, penghafal Quran. Nanti lihat barokahnya kepada kedua orang tuanya. Ya, bukan hanya apresiasi. Kadang-kadang ada hal-hal lain yang kita sudah berusaha nggak terwujud. Begitu anak dapat terwujud. Itu ada anak para penghafal Quran kecil-kecil. Orang tua udah nabung bisa haji, bisa umroh aja nggak bisa. Begitu anaknya hafal Quran tiba-tiba kamu haji, kamu umroh, orang tuanya ikut. Itulah barakah anak, dia dapat, orang tua ikut. Ya, prestasi dunia juga begitu. Anak dapat beasiswa, orang tua dapat bagiannya. Demikian. Jadi ada lewat ilmu, lewat iman dan turunan-turunannya. Nah, ada sebaliknya. Orang tua dapat rezeki diberikan kepada anak bagiannya, itu yang nafkah konsepnya. Nah, cuma kita akan tinggalkan kedua ini. Kita akan terfokus kepada personal kita saja. Bagaimana cara kita mendapatkan rezeki itu. Ya, baik tidak terkait dengan orang tua ataupun orang tua kepada kita. Sekarang lihat konsepsinya. Nah, ini secara universal dulu ya, umum. Karena ini statement yang Allah sampaikan dalam Al-Quran untuk hamba. Kalau hamba kan menyeluruh sifatnya. Ya. Nah, kalau sifatnya menyeluruh, maka diksinya yang disampaikan oleh Allah itu berupa nas kalimatnya. Ya, bentuknya an-nas. Kalau sudah ada an-nas, nah ini dipahami umumnya mencakup seluruh kalangan manusia, mau beriman mau tidak. Maka hukum Allah menetapkan demikian. Ya, termasuk rizki nanti. Ya, termasuk rizki. Karena rizki ini konsepsinya ketika diberikan mengantarkan dia mendekat kepada Allah. Boleh jadi dengan rizki ini dia menjemput hidayah untuk beriman. Jelas ya? Yuk kita turunkan. Rizki tadi ditetapkan di mana? Di langit kan? Tugas kita di mana? Di bumi kan? Nah, berarti Allah punya kewajiban menurunkan, memberikan rizki itu ke kita di bumi kan? Nah, maka sejak usia 4 bulan berlaku ketetapan Allah. Nah, yang ditetapkan di langit tadi sudah mulai harus berlaku sampai kepada hamba Allah ini. Nah, bagaimana prosesnya kita bisa mendapatkan itu? Ya, nah diaturlah di Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan, agak ke bawah sedikit di mushaf standar. Ya ayyuhan nasu. Tuh, redaksinya sudah pakai nas. Nah. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, dimanapun kalian beraktivitas, dimanapun kalian berada, berdomisili. Pernah saya sampaikan kan huruf ya itu untuk memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh. Bagaimanapun keadaan kalian, sepanjang kalian manusia. Ya, kulu mimma fil ardi tuh. Halalan thayyibah. Redaksi pertama, ya ayyuhan nasu, saya hapus dulu ini untuk memudahkan. Bismillah. Ya ayyuhan nas kulu. Ini dia. Mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini konsepsi pertamanya. Rezekinya Allah tetapkan di langit. Kitanya sedang mulai bertugas di bumi. Maka diturunkanlah kemudian berlaku rezeki yang akan diberikan kepada kita yang akan beraktivitas di bumi. Nah, saat Allah menurunkan, bagaimana cara kita menjemputnya? Ya, untuk mengambilnya. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhan nas, hai semua manusia. Saya tegaskan ke sini pakai ayyuhanya. Ini yang saya ingin tekankan. Ini disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh ini sifatnya taukid untuk menguatkan. Haknya tanbih untuk menekankan ingatan. Jadi memberi peringatan. Yang ini menguatkan. Jadi cara menerjemahkannya, hai semua manusia tanpa kecuali. Aku tegaskan kepada kalian. Aku ingatkan. Jika kalian ingin mendapatkan rezeki dariku yang telah aku tetapkan dan aku ukur dengan teratur, kulu. Apa artinya kulu? Makan. Kan taunya makan kan? Nah, kalau makan itu aktivitas apa? Bekerja atau sifat atau beda? Kerja kan? Kata kerja kan? Kata kerja. Udah bagus lah. Kerja. Kalau kerja itu usaha nggak? Usaha. Nah, kulu ini fi'il amr. Fi'il itu kata kerja. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, perintah pertama dari Allah adalah usaha untuk mendapatkan itu. Kerja, bergerak. Ya. Sepanjang kita mau bergerak, beraktivitas, ya tuntutan Allah sederhana, bergerak aja. Minimal motivasi terdepannya itu untuk mencari makan, kebutuhan pokok. Nah, ini yang disebut di bahasa Indonesia, kalau saya nggak keliru, sinekdok pas pro toto. Ya, menyebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Atau sinekdok lawannya totem pro parte, menyebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian.
Ya, kalau orang mau bekerja itu kan, mohon maaf ya ketika ditanya, papa berangkat kemana? Mencari sesuap nasi. Kan? Padahal yang dicari kan se-magic jar, gitu kan? Kemudian juga untuk pakaian, untuk kelengkapan itu kan. Tapi yang kita tampilkan itu kan, mencari sesuap nasi kan. Nah ini di ilmu balaghah rumusnya dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu, menyebutkan sebagian dimaksud keseluruhan. Ya, sinektopas, prototo. Jadi yang Allah ingin sampaikan adalah, kamu mesti bekerja, berikhtiar. Kalau enggak, bumi enggak terbangun nanti. Gimana bisa bangun kantor, bisa ada kendaraan, bisa bikin obat, bisa bikin ini itu kan kreasi kita. Jadi ini katalis yang dipacu oleh Allah. Ayo kerjakan ini, nanti rezeki turun. Dan hikmahnya ketika kita bergerak bukan cuma rezeki yang turun, maka kemaslahatan bumi yang tadi telah ditetapkan oleh Allah terbangun. Perangkat-perangkat kemudahan, jadi ini, jadi itu. Nah, orang Indonesia kan luar biasa. Kemarin kan kita bahas. Ikan, orang Arab kepala dibuang, orang Indonesia diramu lagi, jadi masakan. Kepala kambing jadi masakan. Ya orang-orang daun cuman dibuang-buang, udah ini orang Indonesia tek jadi bungkus ketupat. Jadi bungkus lepet macam-macam kan. Jadi semua bisa diolah gitu kan. Dan perintahnya sederhana, kalau Anda bergerak, rezeki turun. Makanya sebetulnya untuk mendapatkan rezeki itu nggak perlu pusing. Ya, nggak perlu pusing. Bahkan perintah paling dahsyatnya nih, ya, yang paling menarik. Kita hidup di mana? Di bumi kan? Ya, yang kita tapak itu bumi nih, fil ard. Ya kan? Dan yang paling dahsyat ada minnya, mimma nih. Kulu mimma. Mimma ini asalnya begini, min plus ma. Nah, kalau pakai ma, ini isim mausul, kata sambung untuk menunjuk semua keadaan tanpa batas. Ya, semua terjangkau tanpa batasan. Makanya ketika Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa tanpa batas yang pernah dikerjakan. Ada hadis kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sepanjang bertobat gitu kan. Nah, ini pun tanpa batas disambungkan ke bumi di sini. Allah sampaikan, saya bentangkan seluas-luas, jadi seluruh wilayah bumi. Kalau kamu mau beraktivitas, jadi nggak ada alasan dimanapun kamu tinggal, pasti rezeki akan menyertai sepanjang kita mau bergerak. Tapi yang Allah tuntut dengan pergerakan itu nggak banyak. Min, apa artinya min? Sebagian dari itu hukum nahu. Tapi kalau balaghah itu min artinya banyak. Di antaranya tab'id. Ya, at-tab'id. At-tab'id ini menunjuk pada sesuatu yang parsial, sebagiannya saja. Artinya apa? Kalau kita sambungkan min dengan ma, karena ada hukum idgham di sini, ya idgham bi gunnah, maka kita baca mimma. Asalnya min dengan ma. Yang Allah tuntut di sebagian bumi dimanapun kita berada, karena kita nggak harus menjangkau semua bumi. Kita bergerak aja. Saya sekarang ada di Bekasi, Bekasinya di Pekayon misalnya kan. Saya mencari ikhtiar di Bekasi, belum ketemu, profesi udah banyak yang lain, pindah sedikit geser ke Galaksi. Ya kan? Coba lihat peluangnya apa yang bisa kita kerjakan. Sekarang kan banyak, orang modal fluid aja, prit, lewat 1.000. Sekarang nggak pakai fluid ya itu dahsyat tuh, 1.000, makasih Pak. Ya, 2.000, makasih Om tuh, Bapak jadi Om. 5.000, jadi bos tuh, jadi besoknya Anda terima setonan, dia bilang bos kan. Jadi itu luar biasa tuh, cuma belokkan jalan aja udah bisa jadi rezeki. Halal kan? Baik kan? Nah, makanya nanti ada turunan dengan yang, kalau ingin meningkat lagi silahkan, nanti padanannya ilmu. Semakin tinggi ilmunya, semakin terangkat derajat, semakin mudah rezekinya. Itu yang konsepsi Quran, surah ke Al-Mujadalah itu. Ya, di ayat yang surah 58, di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, semakin ilmunya naik tinggi, rezekinya pun bersanding dengan ilmu. Makanya nanti konsep yang pertama dibangun ilmu, turunannya nanti ada rezeki, dan waktunya disebut dengan ajal. Di S1 naik S2, salarinya lain, perhatiannya lain. Naik S3 semakin tinggi lagi, semakin beda lagi. Itulah. Jadi kalau kita mau tingkatkan kualitas kita. Tapi kalau kita mau dapat rezeki saja sesuai dengan kadar kehidupan kita, maka kita bergerak dapat rezeki. Jadi kalau kita cuma diam, kata Umar nggak akan ada turun dari langit langsung kemudian mohon maaf emas dan perak gitu kan. Kita harus jemput. Ya kecuali cara menjemput kita adalah dengan cara menunggu sampai datanglah kemudian satu kondisi yang dengan kondisi itu datang rezeki, cuman caranya nggak menyenangkan. Ya, nunggu nggak makan-makan sampai sakit, bawa ke rumah sakit, baru infus masuk rezeki itu lewat sakit. Datang orang dan sebagainya. Saya dulu waktu di Kairo ada diskusi begini, ada 2 orang pintar dua-duanya. Ya, satu aliran tekstual, yang kedua perpaduan teks dengan konteks dan masuk pada kontekstual gitu ya sifatnya. Jadi orang ini gini punya prinsip. Allah kan sudah katakan rezeki diatur di langit, pasti diberikan. Kita nggak usah repot. Yang udah diatur katanya udah. Ya dia nggak baca aturannya bagaimana. Yang penting Allah sudah mau kasih, kita tunggu. Nggak bisa kata yang satu. Harus kita ikhtiar dulu. Ikhtiar baru datang. Kita buktikanlah. Jadi yang satu ingin membuktikan.
saat kayak gini kita nih, ya kita etikaf. Kalau di Timur Tengah itu nggak harus Ramadan. Kadang-kadang ada zawiyah. Zawiyah itu untuk khusus kita menyendiri, baca, takarrub pada Allah. Sisi yang lain tuh ya. Kayak kita punya nih di sini misalnya, atau tempat sebagian belakang masjid itu. Itu masuk dia. Dia sembunyi di balik meja. Dan ada kebiasaan etikaf di situ. Dia sembunyi di balik meja supaya nggak ketahuan. Nah biasanya ada orang donatur kasih makanan. Ya, setiap waktu gitu ngelihat. Hari pertama masuk lihat ada berapa orang. Ya, hal min akhir, ada lagi yang lain nggak? Katanya saya mau ngasih makanan nih. Nggak ada, karena dia kan sembunyi. Kan nggak boleh ngapa-ngapain, diam. Kan? Tanya marbot nggak tahu, karena marbot nggak tahu ada yang sembunyi di situ. Hari kedua tanya lagi kan, ini saya kasih lagi ada yang lain, nggak ada kan? Dia boleh gelisah tuh, lapar. Hari ketiga dia nggak tahan, dia udah nggak tahan. Begitu datang lagi orang nanyakan kan, ada lagi yang lain katanya kan? Ini saya mau pindah ke tempat lain kalau nggak ada yang lain kan? Dia ngasih kode, gitu kan? Baik, begitu dia ngasih kode, rupanya ada orang, kata marbot kaget. Begitu dilihat dah kelihatan orang lapar kan? Kenapa anda nggak bilang katanya kan? Dikasih tadi kemudian 2 bagian, 2 box lah kalau kita. Begitu dikasih itu temen yang tadi diskusi langsung nyamperin ke dia katakan kan saya udah bilang dari awal, rizki itu mesti diikhtiarkan, dicari walaupun dengan gitu. Paham ya? Nah, ini kadang-kadang kalau kita nggak puasa kan orang ceramah berarti dia pengen minum kan? Nah ini yang saya maksudkan. Ya jadi jangan putus asa, jangan ada alasan ya kayak pertanyaan yang tempo lalu kan. Di sini diponis saja di pekerjaan itu kan kita bisa mencari yang lain, berikhtiar. Yang penting Allah menuntut kita ikhtiar. Kadang-kadang ini yang terjadi seringnya begini. Bukan nggak dikasih, tapi Allah itu sangat pencemburu pada ketakwaan kita. Jadi kalau sudah orang mendekat kepada Allah itu dijaga oleh Allah, dinaikin dulu sampai merasakan kenikmatan mendekat kepada Allah. Lalu setelah itu terjadi sesuatu yang sangat dahsyat, akumulasi dari ikhtiar dia selama dia mencari itu. Misal sekarang hari apa? Selasa. Nah, Selasa ya kan? Selasa ada yang kerja nih. Ya, taruhlah melamar pekerjaan atau nyari atau kemana. Terus dalam pandangan manusia nggak dapet tuh. Bukankah setelah itu dia berdoa kan? Meningkatkan sholatnya. Ya, kadang dia tahajud, kadang dia puasa, kadang macam-macam. Nah, itu tanda pertama. Jadi kalau kita sedang mendapatkan keadaan seperti itu, cepat ambil. Dekati Allahnya tambah lagi. Tingkatkan ibadah. Boleh jadi yang ditunggu oleh Allah itu, ini aspek ibadahnya. Mudah bagi Allah menurunkan rezeki. Cuman kamu kemana aja? Sekarang kamu baru datang bisa tahajud. Kemarin kamu jarang. Hampir nggak pernah. Nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah baca Quran. Kalau cuma nyari dunia, jangankan kamu yang belum beriman pun bisa dapat itu. Cuman iman kamu fungsinya apa? Bakal kamu pulang bagaimana? Maka kita kemudian diminta oleh Allah untuk mendekat dulu. Mendekat, Rabu kadang belum dapat, Kamis, ya. Begitu Jumat, tiba kemudian kita Jumatan, niatnya nggak nyari rezeki, mau Jumatan ya. Tiba kemudian ada orang tiba-tiba datang misalnya. Aku ada peluang nih pekerjaan, begini. Langsung ya, kirimkan CV-nya, besok kita keluarkan berapa gaji yang diminta. Kadang terjadi. Ya. Tiba kemudian dapat bagian sembako, dapat bagian ini itu yang kalau dihitung itu akumulasi pekerjaan kita dari Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Tapi memahami ini butuh praktek dari Al-Qur'an dan butuh mempraktekkan nama kita sebagai mukmin. Mukmin itu dari kata iman. Iman itu yakin tanpa ragu. Dalikal kitabul hudalil. Nah, jadi terhadap qadar Allah ini mesti yakin. Kalau kita ragu nggak akan dapat. Ini dulu di zaman-zaman dulu sering terjadi yang seperti ini dan sudah paham fikihnya. Dia ada sahabat, ini kisah nyata ya. Nanti dulu tuh masih banyak buku nih. Mas Fahad nih rajin baca buku dan tahu udah koleksi buku itu. Dulu ada buku kalau masih ingat itu kisah orang-orang soleh kan. 30 kisah teladan, sekian kisah teladan. Di antara sekian kisah itu ada kisah nyata zaman orang-orang soleh terdahulu. Dia berusaha berikhtiar di rumah sudah nggak ada makanan macam-macam, dia berikhtiar. Berangkat, nawarkan jadi kuli panggul di pasar dan sebagainya kan. Lalu apa yang terjadi? Dia nggak dapat tuh, datang kemudian ke musala. Dia bermohon lagi pada Allah, ya Allah aku sudah berikhtiar seperti apa yang kau perintahkan, mau berikan rezeki kepadaku seperti apa yang telah kau janjikan. Dia berikhtiar, setiap berikhtiar dia jaga waktu sholat, ke masjid lagi, terus lagi seperti itu. Di rumah belum dapat, hari pertama belum dapat kan, hari kedua sudah tahan lapar, hari ketiga ini yang paling dahsyat. Hari ketiga dia berangkat, dia sudah tahu keadaan keluarga. Ya, istri dengan anak-anaknya, istrinya sudah luar biasa bagaimana sifat solihahnya sampai memberikan gambaran kepada anak-anaknya untuk tidak putus dalam harapan mendoakan bapaknya dan sebagainya. Tapi kan namanya anak pasti lapar dan mulai nangis dan sebagainya, maka pura-pura dia goreng. Jadi dari batu kemudian dia masukkan ke kayak sangrai gitu, ya tanah begitu, seperti mau masak-masak kayak gini. Anak-anaknya menahan lapar. Suaminya, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Dia mulai ke pasar. Kemudian dia tahu, wah kalau saya nggak pulang ini repot juga gitu kan, di rumah bagaimana.
Maka kemudian dia berusaha untuk menyenangkan lu, memberikan harapan. Dia masukkan batu-batu ke karung. Dia bawa ke musola, disimpan di luar. Seperti tadi. Nah ini sunnah nanti sebelum berangkat kita dulu yang saya terangkan dengan sifat subuh kan, datang kepada Allah meminta untuk eksekusi rencana kita. Pulang dari situ pun kalau bisa mampir dulu ke masjid. Ya, di sunnah kita kalau udah bekerja mampir ke masjid. Nanti dampaknya banyak. Pertama aura kita jadi lebih teduh. Jadi pekerjaan kantor auranya nggak dibawa ke rumah. Tapi aura masjid yang dibawa ke rumah jadi tenang, nyaman. Dan kita bertawakal sehingga dijaga oleh Allah. Orang ini pulang dari musola berangkat. Di perjalanan dia itu saat dari pasar mau ke musola, saat dia di musola itulah tiba-tiba kemudian ada orang datang ke rumahnya. Dia menyampaikan, ketok pintu menyampaikan, ada siapa? Ya saya dapat titipan untuk menyampaikan upah dari pekerjaan ya suami Anda dari tuannya. Upah dari pekerjaan suami Anda dari tuannya. Lihat ya, dalam bahasa Arab itu tuannya itu Rabb. Ya makanya orang Arab menyebut Rabb kepada tuan. Ya, karena itu turun kemudian Allah menegaskan tidak ada tuan di antara tuan-tuan yang paling tuan kecuali Allah. Qul a'udzu birabbin nas, ya, Rabb. Dulu yang dipenjara bersama Yusuf alaihissalam itu, ya, ketika Yusuf dituduh kemudian masuk penjara, kan ada beberapa bagian, terus ditakwilkan mimpinya terus bebas kan? Saat bebas itu masih ingat, Nabi Yusuf pesan kan kepada kawannya ini, tolong ingatkan aku di sisi tuanmu nanti bahwa aku nggak bersalah. Bacakan ayatnya, hafal. Uzkurni 'inda rabbik. Ya, tolong ingatkan aku di sisi Rabbmu. Rabb di sini bukan Allah, yang dimaksud raja, tuannya. Ya, tapi kemudian Allah turunkan kalimat Rabb untuk menegaskan raja di raja. Nggak ada raja selain Allah, nggak ada tuan selain Allah. Maka orang ini berkata, ya, yang tadi datang, ini ada upah dari pekerjaan, ya, suamimu dari tuannya. Begitu dibuka, terima kasih katanya kan, dikumpulkan, wah itu emas banyak dan sebagainya. Begitu dia dapatkan itu semua, langsung dia belanja. Dia senang dia belanja, siapkan makanan, hidangkan untuk menyambut suaminya dan juga berikan makan kepada anak-anaknya. Suami dalam perjalanan dari musola untuk pulang ke rumah, ini kisah nyata. Dia bawa apa tadi? Batu dalam karungnya, dia panggul sampai ke rumah. Dia sampaikan, dia simpanlah di luar rumah itu. Begitu nyampe ke situ, buka pintu, istrinya gembira, cerah menyambutnya. Masya Allah, suamiku, alhamdulillah gini. Sampaikan kau telah datang gini. Oh iya, dia bingung kan, loh, kok istri saya malah gembira. Begitu masuk ke dalam rumah, dia lihat bentangan jamuan yang sangat luar biasa. Dari mana semua ini katanya? Loh, kok gimana? Tadi kan ada katanya utusan ke sini menyampaikan dari Tuhan kamu. Nyampaikan upah ini selama kamu bekerja. Wah, saya pikir saya belum dapat ini sama sekali. Saya cuma baru dari musola, itu bawa bungkusan. Terus itu bungkusan itu apa? Isinya batu katanya. Masa? Coba kamu lihat tuh. Begitu dilihat sini, apaan kamu bawa batu ke sini? Begitu dibuka, isinya gandum yang penuh satu karung. Maka mereka tersungkur semua bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Rabb di sini yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat menyamar dalam bentuk manusia, membawakan hasil dari ikhtiar dia yang bertawakal kepada Allah. Jadi tuh sunnah datang ke masjid, berangkat pekerjaan, balik lagi ke masjid, tawakal kepada Allah, maka Allah berikan satu bagian dari apa yang tidak kita sadari. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la. Ini dia. Nah, at-talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Cuman takwa itu modalnya iman. Makanya amanu dulu baru takwa. Ya, amanu baru la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita nggak yakin, nggak bisa. Di kita ada yang begitu. Dulu ada pendeta kemudian masuk Islam. Saya bertemu orangnya. Ya, namanya Martinus, kemudian masuk Islam, ganti sedikit jadi Martinez kalau nggak salah. Ya, jadi dia tetap sama dipertahankan, tapi dia singkat Muhammad Tri Sutisna, ya, waktu itu Muhammad Tri Sutisna gitu. Dia sama begitu pindah ke Islam, ya, mengalami satu kesulitan, kan? Tapi dia rajin tahajud, itu mendawamkan takwa dalam bentuk tahajud. Ya, kadang-kadang apa yang terjadi? Begitu dia malam-malam ada yang ketok, ya, begitu ketok dia keluar, ya, taunya udah ada beras di atasnya ditutup sendal gitu kan. Itu cukup untuk kebutuhan dia. Macam-macam lah kisahnya, panjang kalau saya mau teruskan. Cuma nanti kita terhambat di sini. Jadi itu gambarannya. Nah, jadi kita ikhtiar. Sampaikan pada kawan-kawan, ikhtiar. Dan kita memberi jalan. Kalau ada kawan-kawan membutuhkan kelapangan, kan? Nah, untuk yang beriman, ini yang dasar saya mau berakhir di sini. Apa bedanya iman kita dengan yang belum beriman? Pasti ada beda. Kalau ini kita tempuh, maka Allah akan berikan sesuatu yang sangat luar biasa khusus untuk orang yang beriman. Quran surah kedua ayat 172. Jadi yang tadinya di kanan di bawah pindah ke kiri ke atas. Ya, perhatikan kalimatnya. Kalau untuk yang belum beriman kan universal, umum ya. Umum sifatnya, termasuk juga beriman, tapi masih umum kan, ya ayuhan nas kan. Ini ayatnya pindah menjadi amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, dari kata nas pindah pada iman.
Ya ayyuhan nas pindah menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan baik-baik ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Diam. Tuh, yang disebut ada imannya. Ya, seakan sebelum kita berkata ya Allah, ini kan masih umum, saya beriman, apa faedah iman kita? Langsung Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang punya iman. Iman kalian pun tetap harus menempuh sunnah dulu untuk mendapatkan rezekiku. Apa itu sunnahnya? Kulu. Tuh. Tetap bekerja. Dia orang beriman juga harus kerja. Ya, tetap sama, kerja, beraktivitas, berikhtiar dan sebagainya. Cuma bedanya dalam pekerjaannya apa? Kalau yang ini kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maaf ya, ini harus diikutkan nih, halalan thayyib, legal, tidak melanggar hukum setempat, apalagi hukum syariat. Thayyib dari yang halal itu dapatkan yang baik, yang sesuai kebutuhan, yang kita butuhkan. Itu aspeknya. Thayyib itu sesuai kebutuhan. Ya. Nah, di sini pindah ke sini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini yang dahsyatnya ini. Ya, saya garis ya. Kulu, silahkan kamu bekerja dulu, berikhtiar aja, apa aja dulu. Ya, apa aja dulu. Yang paling menarik, yang ini kan mimma fil ardi. Kita harus berangkat kemana nih? Cari, ini nggak ada, pindah ke sini, ini nggak ada, pindah ke sini, dan sebagainya. Yang penting ikhtiar kan? Yang ini, lihat baik-baik. Sepanjang kamu mampu tingkatkan imanmu kepada Allah dan meningkat dengan baik, ma razaqnakum, kamu tetap ikhtiar. Tapi ikhtiar kamu nggak akan sulit. Karena kami yang akan siapkan rezekimu sepanjang kamu mau ikhtiar. Yang penting ikhtiar aja. Ya. Bisa jadi ke masjid tiba-tiba dapat makanan. Bisa jadi demikian. Ya, yang penting ada ikhtiar dengan niat untuk berikhtiar. Mewujudkan. Jadi iman itu bersanding dengan ini. Makanya saya sering katakan, bekerja itu, kalau kita niatkan karena Allah jadi ibadah. Karena panggilannya iman. Sama dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita puasa kan dapat pahala. Maka kerja pun dapat pahala. Jangan dikira mencari nafkah nggak ada pahalanya. Makanya saya sering katakan pada teman-teman yang berkarir atau bekerja dimanapun, saya sering tanya, puluhan tahun kerja jadi ibadah nggak? Kan? Ibadah itu manfaatnya apa? Manfaatnya ketika diniatkan jadi ibadah, ternyata mempercepat datangnya rezeki. Dan yang mengirimkan siapa? Nah, yang kemarin saya bahas, dengan keagunganku kata Allah, aku janjikan, kalau kamu benar imannya, mencari dengan baik, maka seketika itu juga aku percepat datangnya rezeki kepadamu. Nah, yang paling menarik ini, lihat sini. Ini kan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Disebutkan lagi thayyib ini tapi bentuknya jamak. Thayyibat jamak dari kata thayyib. Tapi halalnya dibuang. Halalnya nggak disebutkan. Kenapa halal nggak disebutkan? Karena kalimat iman sudah disebutkan duluan. Karena pemilik iman itu mustahil mencari yang haram. Karena imannya otomatis membimbing dia untuk mendapatkan yang halal. Nah, jadi kalau kita ingin cepat mendapatkan rezeki dari Allah, jangan sekali-kali terpikir mendapatkan dengan cara yang haram. Jangan sekali-kali. Ya, karena iman itu ada. Makanya kata Nabi, la yasikul mu'min indama yasik wa huwa mu'min. Enggak mungkin orang beriman itu mencuri, korupsi, menipu. Ketika dia melakukan itu ada iman dalam jiwanya. Intinya menunjukkan ada kelemahan di imannya. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan cepat dari Allah, berpikir yang positif kepada Allah, kuatkan iman kita dengan amal soleh, karena iman bersanding dengan amal soleh. Ya, tingkatkan amal soleh kita, semakin kuat imannya, semakin cepat Allah berikan. Maka yang diberikan oleh Allah itu adalah min thayyibati. Thayyib adalah satu kebutuhan kita, ya, secara fisikal, materi fisik. Satu kebutuhan kita yang terkait dengan materi fisik, ya, makanan, pakaian dan sebagainya. Nah, ini sifatnya kalau sudah butuh berarti berkah. Jadi kalau ada orang bisa mengelola harta rezeki sesuai kebutuhan berarti berkah hartanya. Ya, karena ciri harta yang tidak berkah diantaranya apa? Dikoleksi sesuai keinginan nafsu, tapi nggak dibutuhkan, nggak digunakan. Ya, kumpulkan ya pakaian, kendaraan, perangkat, macam-macam setiap ada, pengen, tapi dipakai nggak. Ini menunjukkan kurang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Nah, kalau nggak bermanfaat, untuk apa gitu? Jadi kalau Anda misalnya dapat gaji 10 juta, 5 juta, 3 juta per bulan, tapi cepat habis, sehari habis, 2 hari habis, dan bukan aspek kebutuhan. Yang mengkonsumsi dengan itu, ini menunjukkan dia nggak berkah. Ya, tapi kalau dapat 1 juta, 500.000, bertahan sebulan. Ya, saya punya kawan dulu, orang awak, ya, dari Bukit Tinggi, Masya Allah. Datang ke Tripoli dengan saya bareng-bareng satu angkatan. Bawa cuma $50. Itu $50, bertahan selama 4 tahun di sana.
dan dia ingin balas itu dengan bekerja keras untuk menghajikan ibundanya. Dia dapat itu, dia ingin kembalikan kepada ibunya dalam bentuk ibadah haji. Itu berkah dan berkah hidupnya sampai sekarang. Ada kawannya malah nggak bawa apa-apa dan minta gitu. Ini luar biasa. Ya, jadi ini yang mau saya sampaikan. Saya sedikit ya. Saya pernah datang ke satu daerah karena anak saya pengen ngerawat kambing. Dengar Nabi pernah menggembala kambing, pengen Buya gembala kambing. Ayo saya bawa. Satu tempat, naik bukit gunung. Saya dengar ada orang soleh ngelola kambing. Begitu ke situ lihat, itu kambing baru datang katanya. Masya Allah, saya coba lihat. Kambing itu ada yang mulutnya ditutup dengan potongan aqua, yang ada setengah liter itu ya, yang agak ditutup tuh. Saya tanya itu kenapa ditutup? Ya, sakit atau bagaimana? Lihat jawabannya. Orang desa yang jarang ngaji seperti kita, tapi bagaimana dia menjaga imannya kepada Allah. Itu bukan sakit Gus katanya. Itu kambing, sengaja kami tutup dari tempat kami beli di bawah, supaya di jalan dia nggak makan yang bukan haknya. Itu saya terpaku begini, keluar air mata saya menetes. Saya bilang, saya mengajar, dan banyak orang datang ke Majelis Ta'lim, tapi Anda yang mempraktekkan isinya. Jadi makanya dapat 100.000, 200.000 untuk per bulan itu berkahnya luar biasa. Kami datang tuh makanan, ikan, apa ada aja gitu. Itu sangat luar biasa. Jadi kisah-kisah itu banyak kami koleksi gitu. Itu sangat luar biasa untuk menginspirasi. Jadi saya katakan kalau iman kita bisa meningkat, maka berkah Allah berikan. Berkah. Walaupun cuma dapatnya 100.000, tapi berkahnya luar biasa. Ya kita dapat 500.000, tiba-tiba mau belanja, kawan traktir. Mau gini, buah, teman-teman antarkan, dan sebagainya. Dan gak pernah gitu selesai, terus begitu. Ya. Nah yang terakhir, ada yang paling dahsyat. Ini saya akhiri. Quran surah 7 ayat 96. Ya, Quran surah 7 ayat 96. Paling kanan sebelah atas. Tadi kan Nas kan? Terus ini iman kan? Nah, sekarang tambah lagi satu. Semakin kita tambah dengan kebaikan, semakin cepat rezeki mengalir. Dan Allah tawarkan untuk semua tanpa batas, bukan 1-2 orang. Seakan ingin memberi kesan bahwa rezeki Allah itu terbuka untuk siapapun. Rahmat Allah sangat luas. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu, iman tuh, wattaqau, plus takwa, imannya tambah takwa. Nah, coba saya tanya lagi, rezeki tadi di mana ditetapkan? Di langit. Langit kan? Nah, diturunkan kemana? Sekarang perhatikan, kalau iman kita tingkatkan, diisi dengan takwa maksimal, walau anna ahlal qura, kalau ada satu penduduk negeri, satu semuanya, bukan 1-2 orang. Kita berdoa di Indonesia ya kan? Baik semua. Amanu, mereka mau beriman kepada Allah. Wattaqau, lalu tingkatkan imannya dengan meningkatkan takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami buka semua pintu keberkahan rezeki di langit dan di bumi. Atas bawah. Makanya kita katakan Mekah negeri mubarak. Kan? Madinah mubarak, yang diberkahi. Karena diberkahi rezekinya dari atas dari bawah. Ya. Coba gersang begitu kok tiba-tiba pisang ada, semua jenis buah ada, segala ada. Dan manusia yang beraktivitas ya seringkali, mohon maaf ya, dipandang ya biasa, bahkan sedikit dinilai kecil gitu ya oleh masyarakat dunia. Ya ada di antara teman-teman kita itu satu negara pecahan dari Pakistan, Bangladesh ya. Jadi India pecah, Pakistan kemudian jadi sebagian Bangladesh. Itu Bangladesh rata-rata teman-teman kita, dan ini menggambarkan situasi ya. Dan kita mendoakan semua yang terbaik gitu kan. Kalau kita temukan di bandara ada, ini ada, macam-macam ada, dan mau menerima upah berapapun yang penting bisa bekerja gitu kan. Rata-rata di aspek-aspek pekerjaan yang sektor-sektor yang kecil gitu. Tapi di Mekah tidak, cuma di Mekah. Bagaimana Allah mengangkat status sosialnya jadi pemilik hotel, ya kan? Kemudian pemilik mobil, kendaraan macam-macam, catering, itu bisa naik statusnya di Mekah itu, saking berkahnya. Allah ingin menunjukkan ketika negeri diberkahi, apapun itu, semua tidak ada ukuran manusia di situ. Maka diturunkan oleh Allah semua jenis kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan semua hal tadi, kemuliaan-kemuliaan, gampang, enak, terbuka semua, dan berkah hidupnya, bertambah kebaikannya, maka tingkatkan iman dengan takwa. Ya. Nah, lalu turunlah jaminan Allah di Quran surah At-Talaq, turun ke bawahnya tuh, ayat 2-4. Kalau kita bisa tingkatkan takwa kan, amanu wattaqau kan, maka lihat jaminannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwa, semakin meningkat, maka yang pertama Allah akan berikan solusi dari setiap persoalan yang dialami. Rizki bahkan yang datang dari sisi yang tidak diduga. Jadi kalau kita orang beriman, ini kan kita puasa kan sekarang. Dan di antara fungsi puasa meningkatkan takwa kan? Maka demi Allah saya katakan, kalau 80% lebih lah umat Islam di Indonesia benar puasanya, meningkat takwanya, dan negara pasti akan terbantu.
Ya, kalau di krisis misalnya di bidang ekonomi macam-macam dan sebagainya, itu akan terbantu, akan datang. Allah kirimkan sesuatu yang mungkin kita harapkan terjadi baiknya. Ya, jadi otomatis itu. Ya, otomatis. Jadi saya kira sekarang harus ditingkatkan peningkatan puasa kita ya, sholatnya tingkatkan, baca Qur'annya, tata diri kita lebih baik lagi sehingga menghasilkan kejujuran, goalnya itu kan, ya, kedisiplinan, kemuliaan, ya, toleransi dalam konteks yang dibenarkan dan turunan-turunannya. Kemudian terakhir, kalau kita tanya, gimana contohnya? Adakah jaminan dari Allah untuk itu terwujud atau hanya janji saja? Allah buktikan lewat Maryam, Quran surah Ali Imran ayat 37. Ini buktinya. Yang meningkatkan iman, meningkatkan takwa, akhirnya sebelum minta sudah Allah kirimkan, seperti yang pernah saya kisahkan. Dan Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Makanya kita nggak bisa ngeles, itu kan nabi ya Allah, itu kan rasul. Ini bukan nabi, bukan rasul. Itu kan laki-laki ya Allah, ini saya kirimkan perempuan. Namanya Maryam. Disiapkan oleh orang tuanya, meningkatkan iman dan takwa. Apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Tuh. Rizqa. Istrinya Mas Fahad, rizqa. Wajada 'indaha rizqa. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Mihrab itu tempat untuk meningkatkan iman dan takwa. Begitu ditingkatkan itu, datang rezeki. Setiap waktu. Ya, sampai Nabi Zakaria berkata, "Qala ya Maryam, anna laki hadza?" Dari mana semua ini? Apa jawabannya? Qalat huwa min indillah. Lihat ujungnya, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini konsepsinya. Kalau kita mampu meningkatkan iman dan takwa, Allah kasih rezeki dari sisi yang tidak terduga, bahkan enggak ada batas. Dan itu kemudian dipraktikkan, Nabi ajarkan pada sahabat, ya, Abdurrahman bin Auf mempraktikkan modal cuman pakaian, meningkatkan rezeki kepada Allah. Ya, beliau orang kaya di Mekah, kekayaannya banyak. Masuk Islam, diambil kekayaannya, kemudian dipersilahkan hijrah dengan pakaiannya saja. Dan dibiarkan, nggak dieksekusi untuk memberikan kesan kepada masyarakat waktu itu nih. Kalau masuk Islam begini hasilnya. Dan belum tentu selamat sampai dengan ke Madinah. Jaraknya 400 kilo. Kan banyak badai dan sebagainya. Nyampe ke Madinah, orang Madinah sangat baik perilakunya sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, saling membantu luar biasa. Yang haus disambut dengan orang bawa minuman, lapar bawa makanan. Orang kaya jadi fakir diterima oleh orang kaya lagi. Apa pertanyaannya? Ya, lihat kalimatnya baik-baik. Akhil karim dalam bahasa kita. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang baik, aku dengar engkau pernah kaya. Ya, kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah kekayaanku. Ambil setengah kekayaanku. Ya, karena tahu orang biasa kaya kan beda, ya. Cara bersikapnya, kemudian kan gaya hidupnya dan sebagainya. Makanya di rumus fisika itu F1 ya sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya, semakin tinggi kan semakin besar. Itu kan? Kalau orang naik angkot kan umumnya tawadu, turun terus bayar gitu kan, sedekah, gitu kan? Tapi dia semakin naik, kadang-kadang ada orang kurang kontrol, buka pintu aja nggak bisa gitu kan? Yang paling menarik apa? Lupa, akan ada hukum Pascal, hukum tekanan di gaya itu. Saya belajar fisika dulu. Ya, F berbanding lurus dengan P, hukum pressure-nya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Jadi dikiranya ini banyak gaya tampilannya gitu kan, Abdurrahman bin Auf, takutnya tertekan hidupnya karena turun status kan. Silahkan ambil setengah hartaku. Aku dengar kamu ditinggalkan keluargamu. Kalau ingin menikah lagi, silahkan pilih perempuan paling cantik di Madinah, atau bahkan dari keluargaku, atau bahkan di antara istriku. Aku ceraikan, kasih untuk kamu sebagian. Masya Allah. Dan ini jangan dipikir pakai gambaran kita ya, Tega ngasih istri sendiri, bukan begitu. Nanti ini lain konsepsinya, makanya masuknya pakai iman dulu. Kalau belum paham akalnya pakai iman, nanti iman datang hikmah, membimbing akal untuk paham. Ya, untuk mengerti begitu caranya. Maka apa jawabannya? Saya tanya deh, kalau antum jadi Abdurrahman bin Auf, apa jawabannya? Datang ke Bekasi, antum itikaf luar biasa, tinggalkan keluarga, harta nggak ada, ambil setengah harta saya. Kalau perlu, belum dijawab, udah jawab ya. Ya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Jazakallahu khair, semoga Allah berikan pahala kepada anda. Hari ini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepada aku di mana pusat bisnisnya. Ya. Ternyata apa? Ternyata Abdurrahman bin Auf sudah dibekali oleh Allah melalui lisan Rasulullah dan prakteknya konsepsi bagaimana meningkatkan takwa. Kan setahun sebelum hijrah itu sholat. Dan diantara makna sholat itu untuk mencapai kesuksesan. Falah itu. Maka diajarkan maknanya. Makanya kalau kita tahu makna sholat dari awal sampai akhir, sukses hidup. Ya, walaupun definisi sukses kembali kepada capaian kita masing-masing dan target kita. Maka tunjukkan di mana pusat bisnisnya, di situ beliau kelola, dipraktekkan. Terus dekat lagi ke Allah, sholat, apa dan dipakai semua. Apa yang terjadi? Ya, nggak nyampe 3 bulan, itu sudah terkumpul harta beliau luar biasa. Ya, untanya sudah mulai naik cukup banyak, kambingnya cukup banyak, dinarnya hampir 10.000 dinar waktu itu. Ya, setahun jadi orang paling kaya di sana. 2 triliun. Ya, udah terkumpul asetnya itu. Sampai dia meninggal kurang lebih 3 triliun asetnya itu. Jadi tercatat dalam sejarah, selama beliau sudah jadi orang kaya itu, pertama,
Utang orang Madinah yang punya utang itu dibebaskan oleh beliau. Kan? Itu setiap tahun. Yang punya utang siapa? Bebas. Ya, yang kedua, orang-orang yang perlu modal itu dimodali oleh beliau. Dimodali. Ya. Yang lainnya disantuni oleh beliau. Jadi semua orang Madinah dapat bagian dari keberkahan hartanya. Termasuk semua istri Nabi SAW, sepeninggal Nabi itu, beliau yang support di donasi-donasi. Sampai Sayyidah Aisyah tuh memohon keberkahan kepada Allah untuk Abdurrahman bin Auf. Nah, inilah kehidupan yang memosisikan harta sebagai bagian dari perangkat kehidupan kita untuk mencari bekal untuk pulang. Kalau sudah paham begini enak hidup. Ya, saya coba praktekkan dan konsepsi terakhirnya harus pandai melihat butuh kita itu seberapa. Lihat di keluarga. Maka selebihnya itu adalah sarana ibadah kita kepada Allah. Gitu. Mungkin dititipkan pada kita untuk itu karena ngejar yang lain mungkin dengan ilmu, dengan tenaga, dengan macam-macam. Sebelum itu dipindahkan kepada orang lain. Ya, itu untuk ini. Belum nanti ilmu, belum kedudukan dan sebagainya. Saya kira itu ya untuk hari ini. Mohon maaf kita tidak buka sesi diskusi dulu ya supaya mudah untuk bisa menstrukturkan ini semua dan mengamalkan dalam kehidupan. Jadi bukan alasan. Pandemi nggak ada alasan. Justru pandemi bisa jadi rahmat. Karena hadisnya nggak dibaca semua. Hadisnya Nabi mengatakan itu rahmatun lil mu'minin. Boleh jadi situasi ada pandemi, ada musibah wabah itu jadi rahmat tuh orang beriman. Ada rahmat spiritual jadi syahid kalau benar dia berjuang. Makanya dia nggak keluar mengekang diri supaya nggak menularkan pada orang. Dia berjuang mengatasi penyakitnya. Ya, ngatasin virus, dia berjuang dan dia nggak mau nularin orang dan dia berjuang itu disebut jihad namanya. Namanya jihadul akhirah duna dunia. Jadi ada jihadul dunia wal akhirah, ya jihadul dunia dunal akhirah, jihadul akhirah duna dunia. Jadi jihad dunia akhirat itu yang kalau ada tuntutan militer syahid disolatkan dengan pakaiannya. Kemudian jihad akhirat tanpa dunia yang tenggelam itu kayak Rinanggala yang mukmin yang beriman itu kita doakan syahid. Tenggelam, tertimpa bangunan, kemudian sakit dalam melahirkan, sakit perut yang sangat, kemudian ada wabah, kan? Nah, syahid dunia tanpa akhirat, cuman dunia aja. Berjuang untuk dunia, nggak diniatkan ibadah, maka dunia dikenang, akhiratnya tidak dapat apa-apa. Ya, maka di luar itu salah satunya apa? Rahmat itu rahmat spiritual. Rahmat sosial dalam konteks kehidupan ada lagi. Apa itu? Kita mendapatkan peluang-peluang untuk bisa ditata kembali dalam dunia bisnis. Dan itu Cina praktekkan. Saya riset. Pertama kali terjadi di Wuhan itu, ya saya sampai dapat kemudian informasi-informasi, laporan-laporan di penanganannya sampai mereka punya list ribuan daftar yang bisa dikomersialisasikan. APD, masker, macam-macam sampai dengan bagian. Dan kita nggak bisa celah, nggak boleh. Ya kan? Artinya kreativitas kan? Ya itu dipraktekkan. Sekarang bagaimana kita mencerna itu semua dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, semoga Allah muliakan kita semua, merahmati kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk jadi lebih baik dalam kehidupan dan berikhtiar serta bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dari setiap takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban waj'alna minal mu'minina al-muttaqin ya arhamar rahimin wa alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti malam adalah terakhir kita ta'lim dan saya akan berikan petunjuk sunnah beridul fitri. Ya, sunnah Idul Fitri. Mudah-mudahan nanti masih ada stok buku sehingga bisa dibagikan dan jadi pegangan untuk bacaan dan di share kepada yang lain. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.